Ustaz Najir Hidayat Hasibuan. Selanjutnya kita mintakan nasihat mau'izah hasanah daripada Tuan Guru kita Ustaz Muhammad Ayyub Al-Ansari. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, shadiqul wa'dul amin. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila rahmatan lil alamin alladhi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ba'da a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, taraktu fikum amrayni lan tadilu abada in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasul. Fi riwayatin ukhra kitabullah wa idratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Haji Nano Wahyudi LCMA. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, memberikan kemudahan dalam setiap urusan beliau dunia dan akhiratnya, dipanjangkan umurnya, barokah umurnya, ditambahkan imannya dan ditambahkan ilmunya, dan tetap senantiasa dapat memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang sama-sama kita muliakan juga Tuan Guru kita Al-Mukarram Ustaz Najir Hidayat, sarjana agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, memudahkan segala urusan beliau dunia dan akhiratnya, ditambahkan imannya, ditambahkan ilmunya, dan dapat senantiasa memberikan pencerahan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saya nggak perlu mengenalkan diri saya karena memang sudah biasa di sini Pak David ya, dari 6 tahun 7 tahun yang lalu gitu. Dulu rutin ngisi pengajian di masjid di kompleks sebelah, kompleks Nabilah itu. Ada beberapa kali juga ngisi maulid di situ juga itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita malam hari ini bukan karena ada perkara-perkara yang lain. Tetapi hadirnya kita malam hari ini semata-mata keterikatan batin yang begitu dalam, bentuk kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad SAW. Tidak ada urusan apapun sama sekali. Maka ini satu perkara yang begitu besar sekali, satu nikmat yang begitu besar sekali. Bila mana kita syukur atas nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi Mustafa Muhammad SAW. Kita yang hadir di sini semua senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita dapat menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta
Orang kalau sudah cinta akan membuat dia lupa dengan segala-galanya. Begitulah sahabat Nabi Muhammad SAW. Cinta mereka kepada Rasulullah SAW membuat mereka lupa dengan apapun yang mereka lihat. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah, yaitu Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu, satu orang sahabat Nabi Muhammad SAW yang biasa berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW, melayani urusan-urusan Nabi Muhammad SAW, memandang wajah baginda Rasulullah SAW, memandang wajah Nabi. Kita ini seandainya di dalam kehidupan dunia ini bisa mimpi jumpa dengan Rasulullah, ini saja pun sudah satu nikmat yang besar bagi kita. Maka para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sauban, "Sauban, engkau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Siapa orang yang tidak senang seorang Nabi Allah Shadiqul Masduq yang perkataannya dibenarkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan statement bahwasanya engkau ya Sauban akan masuk ke dalam surga. Itu sudah pasti, Bang. Tetapi Sauban ketika Nabi mengatakan seperti itu, sedih Sauban, khawatir Sauban, yang akhirnya menyebabkan Sauban ini jatuh sakit. Ketika Nabi Muhammad SAW tahu sampai kepada Nabi bahwasanya Sauban telah jatuh sakit, maka Nabi bertanya kepada Sauban, "Kenapa engkau ya Sauban?" Sauban mengatakan, "Ya Rasul, ini isyarah bahwasanya memang Sauban itu tidak lama lagi akan meninggalkan kehidupan dunia." Dan Sauban mengatakan, "Ya Rasul, aku ini siapa ya Rasulullah? Aku ini bukan siapa-siapa ya Rasulullah. Kalau seandainya pun nanti aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, pasti engkau berada pada tempat yang paling tertinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku berada pada posisi yang bawah, sehingga aku tidak lagi bisa menatap wajahmu ya Rasulullah." Hakaza ketakutan daripada seorang sahabat Sauban. Kita ini belum lagi dijamin masuk ke dalam surga. Kadang-kadang Masya Allah bertambah dunia kita sedikit, kita sudah lupa untuk majelisan, Mbak. Ya. Apalagi bertambah istrinya, Ustaz, kan? Ya Ustaz aja ya. Ya. Bertambah dunianya, lupa majelisan. Tidak mau lagi duduk majelisan. Tidak mau lagi memuji-muji baginda Rasulullah SAW. Lihatlah bagaimana Sauban, rasa takut yang ada di dalam hatinya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan satu kisah ketika baginda Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang begitu parah, yang dengan sebab sakit inilah baginda Rasulullah menemui ajalnya. Salat di masjid sudah dimulai. Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah maju pada posisi imam. Maka Rasulullah keluar daripada rumahnya, dipapah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan satu orang sahabat, kalau nggak salah saya, anak daripada Sayyidina Abbas. Dipapah. Begitu Nabi masuk masjid, Sayyidina Abu Bakar melihat, Sayyidina Abu Bakar mundur daripada posisi imam, dan Rasul menjadi imam pada saat itu. Setelah sholat, Nabi mengumpulkan para sahabatnya, Nabi menyampaikan khutbahnya. Kata baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dua pilihan kepadaku. Pilihan yang pertama adalah untuk hidup di atas dunia ini
Diberikan pilihan yang pertama adalah dunia, sedangkan pilihan yang kedua adalah jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah memilih pilihan yang kedua, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kenapa? Karena memang pada hari kiamat inilah seluruh amal-amal kita akan disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampaknya orang yang memiliki iman hidupnya susah di dunia. Kadang-kadang kita mau berangkat majlisan pun susah, Masya Allah. Tetapi bila mana di dalam hati kita ada keterikatan yang begituan kepada baginda Rasulullah SAW, kita akan menjadi raja-raja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah memilih pilihan yang kedua, yaitu berjumpa dengan Allah. Tadi macam kata Ustaz Najir tadi ditanya, kalau ditanya sama kita, mau surga enggak? Mau surga enggak? Tapi begitu disampaikan syaratnya, mati dulu. Ya, mundur semua, nantilah Ustaz katanya. Kadang-kadang kalau ditanya mau surga, mau, tapi diajak sholat susahnya minta ampun. Diajak majelisan susahnya minta ampun. Atau ada kaum yang satu ketika diajak majelisan bid'ah katanya. Masya Allah. Ya, gak ada dicontohkan Rasulullah. Ya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Nabi memilih pilihan yang kedua, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang lain semuanya enggak paham. Hanya satu orang sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar, yang paham ini adalah isyarah. Ini merupakan satu isyarah bahwasanya baginda Rasulullah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Maka kemudian setelah itu baginda Rasulullah SAW melanjutkan khutbahnya yang kedua. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya di antara kalian ada yang merasa terzolimi dengan sebab perkataan dan perbuatanku, balaslah sekarang di dunia supaya tidak ada tuntut menuntut lagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atadaruna minal muflis. Tahukah kamu siapa orang-orang yang bangkrut? La dirhama wala mata. Orang yang bangkrut itu bukan orang yang enggak punya harta benda. Tetapi orang yang bangkrut adalah orang yang kembali kepada Allah, membawa amal yang begitu banyak, tapi kena dengan sebab di dunia perkataannya, perbuatannya, ada hak-hak orang lain yang diambilnya, maka seluruh mereka ini akan menuntut kepadanya. Seandainya pahalanya sudah habis untuk membayar itu, masih ada lagi menuntut, maka dosa orang itu akan dipindahkan kepadanya. Ini orang yang bangkrut. Dan kezaliman ini adalah sesuatu yang diharamkan. Ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku, dan aku mengharamkan kezaliman itu juga kepada kalian. Maka janganlah kalian berlaku zalim. Semua sahabat diam. Sayyidina Abu Bakar diam, Sayyidina Utsman, Umar diam semua. Tetapi di tengah keheningan ada satu orang yang berdiri, dia tunjuk tangan, ya Rasul. Orang mungkin berpikir ini orang munafik, ingin menuntut balas kepada Rasulullah. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW melihatnya, bahkan Nabi tahu orang ini adalah orang yang minta didoakan oleh Rasulullah agar supaya dia masuk surga tanpa hisab, dan Nabi telah mendoakannya. Nabi doakan. Maka orang ini mengatakan, ya Rasul, yaitu Sayyidina Ukasya, dulu ketika perang Badar ya Rasulullah,
ketika engkau akan menyiapkan barisan daripada jemaah yang akan berangkat ya Rasulullah, pasukan yang akan berangkat di Badar ya Rasulullah, tanpa kau sadari ya Rasulullah, tongkatmu itu mengenai tubuhku ya Rasulullah, sehingga sakit pinggangku ya Rasul. Nah, hari ini aku ingin menuntut balas kepadamu ya Rasulullah. Menangis seluruh sahabat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu di sebelah kanan Rasulullah, kemudian satu orang sahabat lagi anak daripada Sayyidina Abbas sebelah kiri Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasul, biar kami yang menerima itu ya Rasul, biar kami yang menerima balasan itu ya Rasul. Tapi kata Rasulullah SAW, Ali, ini urusan antara aku dengannya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, balaslah wahai Ukasyah, supaya tidak ada tuntut menuntut nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, ketika tubuhku terkena tongkat itu ya Rasulullah, aku dalam keadaan tidak memakai baju ya Rasulullah, maka aku juga menuntut supaya engkau juga melepaskan bajumu ya Rasulullah. Makin menangis sahabat semuanya. Kenapa Ukasyah menuntut kepada Rasulullah? Tetapi Nabi diamkan mereka. Maka Nabi buka baju Nabi. Kata Rasulullah SAW kepada Ukasyah, Ukasyah, balaslah sekarang ini. Kalau dulu engkau dalam keadaan tidak berbaju, hari ini juga aku tidak dalam keadaan berbaju, supaya tidak ada tuntut menuntut nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Selesai urusan kita. Jatuh tongkat yang ada di tangan Sayyidina Ukasyah. Menetes air mata Sayyidina Ukasyah. Dia tahu isyarah itu bahwasanya dalam tempo sebentar lagi baginda Rasulullah SAW akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tubrukkan tubuhnya, dia sentuhkan tubuhnya dengan tubuh baginda Rasulullah SAW, sehingga dia mengatakan, ya Rasul, aku berharap ya Rasul, dengan sebab tubuh ini bersentuhan dengan tubuhmu ya Rasul, diharamkan neraka menyentuh tubuhku ya Rasulullah. Kecintaan sahabat-sahabat Nabi kepada baginda Rasulullah. Hari ini kalau kita melihat apa yang sudah kita buat menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, untuk memindahkan tangan kita ketika minum daripada tangan kiri ke tangan kanan saja kadang-kadang masih timbul perdebatan lagi. Kita mengatakan kita umatnya Rasulullah. Kita juga mengatakan bahwasanya kita adalah orang yang mencintai Rasulullah SAW. Cintamu dusta. Ya. Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad SAW, in kuntum tuhibbunallah. Orang yang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah dia, yaitu baginda Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kalian. Mustahil kalau seandainya ada orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi dia ingkar atas sunnah Nabi, maka orang ini adalah pendusta. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka majelis ini yang kita ikuti setiap minggu, hakikatnya sebenarnya bagaimana supaya kehidupan yang mulia baginda Rasulullah ini ada di dalam kehidupan kita. Surah beliau, sirah beliau, sarirah beliau. Karena seluruh aspek kehidupan beliau adalah ini perkara yang sangat luar biasa sekali. Kadang-kadang kita Masya Allah, kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Masya Allah, kehidupan rumah tangga kita tidak seperti mana kehidupan rumah tangga yang dicontohkan oleh Rasulullah. Berapa banyak orang yang hadir dalam majelis salawat, tetapi kata-katanya ini masih kasar kepada istrinya. Bukankah ada ayat yang mengatakan wa asiruhuna bil ma'ruf?
Allah suruh kita mempergauli istri kita dengan cara yang benar. Jangan sakiti zahir dan batinnya. Rasulullah tuh begitu lembut Pak, dengan istrinya tuh lembut. Lembut sekali, romantis dengan istri-istrinya. Kita nih kadang-kadang Masya Allah, begitu pulang ke rumah, kalau sama kawan tuh ketawa-ketawa, bercanda gurau. Tapi begitu pulang sampai rumah, pasang wajah ketat. Janggutnya panjang, tapi kalau jumpa dengan istri wajahnya ketat aja tuh. Ngomong pun ketat. Dari mana bang? Ngapain kau tanya-tanya tuh? Ya. Abang udah makan bang? Udah tadi sama kawan tuh. Romantis lah, lembut lah ngomong sama istri. Abang dari mana bang? Oh tadi abang cari martabak untuk adik-adik itu. Ya. Itu kan kelembutan. Jadi ini bukan sekedar kita hadir maulid, tapi bagaimana supaya kehidupan Rasulullah itu memang ada dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang hadir dalam majelis ini, istrinya semakin senang. Kenapa? Karena mendapatkan manfaat setelah suaminya duduk di dalam majelis salawatan. Tapi kalau seandainya kita ikut majelis salawatan, perilaku kita tidak berubah, perangai kita tidak berubah, akhirnya keluar statement daripada istri kita, buat apa ikut majelisan kalau seandainya kamu tidak bisa merubah tata cara kehidupan. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu perkataan yang Nabi ucapkan kepada sahabat ini membuat para sahabat begitu senang, begitu gembira sekali. Apa perkataan itu? Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Kemarin kita dengar daripada tuan guru kita, dijelaskan bahwasanya orang untuk sampai kepada Allah itu ada melalui jalan yang berat, ada melalui jalan yang ringan. Kalau jalan yang berat kita sama-sama tahu, tapi jalan yang ringan, cintai baginda Rasulullah SAW. Jadikan Nabi itu sebagai idola kita. Jadikan Nabi itu sebagai uswatun hasanah kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Intinya bagaimana supaya setiap detik, setiap menit, setiap jam yang ada di dalam hati kita kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, izinkan ya Allah sebelum hamba wafat ya Allah, untuk supaya hamba bisa ziarah ke makam Nabi ya Allah. Izinkan sebelum hamba wafat ya Allah, hamba bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, aqulu qauli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.